gimana, ada atau enggak. Lalu kalau udah ada perencanaannya, bahkan dengan perencanaan yang sudah dirasa matang pun, tantangannya tidak berhenti di situ. Tantangannya kemudian gimana nih caranya nyari orang, ngerekrutnya gimana bikinnya, dari mulai pendekatannya, kasih pengumumannya, terus nanti ketika CV sudah bertaburan di dalam email, bingung lagi nyeleksinya. Dan nanti ketika sudah diseleksi, interviewnya mau dibuat seperti apa. Karena pada kenyataannya atau pada realitanya seringkali persoalan yang muncul adalah dari rangkaian rekrutmen yang sudah ditetapkan, kok masih meleset juga ya? Orangnya nggak fit, bisa nggak lolos probation. Atau seandainya lolos probation, nanti tahun pertama ada aja persoalan lain. Entah kemudian performanya menurun, lalu orangnya baperan, dan macam-macam. Akhirnya yang sakit kepala adalah baik itu fungsi SDM secara langsung yang kerjaannya tugasnya nyari. Atau yang kedua, ya business owner atau bahkan manajerialnya, direksinya. Nah, ini malam hari ini kita mau ngajak dari Bravo Sinergi yang kebetulan memang secara expertise menggeluti areanya di dunia rekrutmen dan juga training ya, Om Jule ya. Iya. Nah, nanti mungkin bisa dikenalkan lebih jauh. Sebetulnya Bravo itu bagian apa nih? Bagian hura-hura itu atau bagian apa? Karena Bravo biasanya identik dengan Bravo, hura-hura gitu kan. Iya, betul, betul. Nah, bisa bagian hura-hura di kantor atau di perusahaan dalam banyak kegiatan atau juga dengan proses rekrutmennya. Karena yang saya tahu teman-teman di Bravo ini banyak sekali yang background-nya dari psikologi ya. Oke, so kurang lebih itu pengantarnya dari saya kalau bicara mengenai rekrutmen. Lebih jauhnya saya mau persilakan Bro Jule bisa ngasih pencerahannya nih. Gimana sih sebetulnya kalau kita ngomongin rekrutmen strategi itu. Silakan, nanti kita lanjut dengan tanya jawab dengan teman-teman yang ada di sini. Bro Jule. Oke, siap, siap, siap. Terima kasih, dan saya akan coba share screen, tapi share screen-nya ini akan on and off gitu ya. Nanti kita harapannya biar lebih ada interaksi ya, begitu ya, Ya, Bro Moko ya. oke. Jadi kalau nanti itu pasti kita akan on and off, kira-kira satu slide kita bahas, lalu kemudian kita bisa lanjut lagi. Nah, izinkan saya untuk share juga. Hmm. Ya, kalau dari saya namanya Julius Pratama Soeharto, bagi rekan-rekan yang belum pernah ketemu. Nah, saya adalah seorang psikolognya adalah industri organisasi. Namanya Julius Pratama Soeharto, Soeharto nama bapak saya, jadi binnya bin Soeharto. Gitu ya. Lalu kemudian memang kami dari Bravo bergerak di bidang konsultan SDM. Fokus kami dua, yaitu di bidang training, nomor satu. Nomor dua aja di assessment. Ya, assessment itu mulai beragam banget, mulai dari rekrutmen sampai assessment center. Nah, kalau dari klien kami adalah banyak teman-teman di perbankan atau financial institution, di mana mereka itu memang paling padat karya kalau di industrinya ya. Artinya mulai dari banking hall, kelihatan sendiri ya, pasti bank itu pasti ada mulai dari CS, teller, dan sebagainya, sampai di manajerialnya juga begitu, Mas Moko. Jadi ini saya izinkan saya sesuai dengan sependek pengalaman saya untuk rekrutmen, mulai dari mass banget, yang mulai dari tanda kutip teman-teman yang frontliner gitu ya, yang ternyata seleksinya itu bukan hanya kompetensi, tapi juga tinggi badan gitu ya, tampilan menarik. Nah itu hati-hati tuh. Sampai Jadi segitu ya. hati-hati, memang benar. Kalau misalnya itu tampilan menarik, nah berarti harus ada cara ukurannya bagaimana menentukan penampilan itu menarik. Nah, sehingga kami para asesornya mendapatkan pelatihan juga bagaimana groomingnya gitu. Jadi kan nggak boleh kalah dong ya, masa asesornya nggak grooming juga gitu ya. Makanya mohon maaf, kita rambut pasti tetap cetar ya, Mbak Hamil. Nah, walaupun sudah malam tetap cetar gitu ya. Ya inilah latar belakang daripada kita ketika lakukan rekrutmen di teman-teman di perbankan. Begitu, nanti feel free aja untuk kita mau minta cerita apa, saya dongengin gitu ya. Gitu ya, Bro Mope ya. Nah, Ya, biasanya begini, kalau misalnya kita lihat yang lama, tanda kutip zaman dulu adalah ngomongin tentang interview atau katakanlah ngomongin tentang rekrutmen, ya udahlah di interview aja. Jangan-jangan juga ya udah direferensikan sama orang lain. Tapi ada tulisannya maybe an application. Jangan-jangan nggak daftar, jangan-jangan nggak ngelamar.
gitu. Jangan-jangan kita nggak buka bahkan lowongan dan sebagainya, toto datang aja dan tergantung nih. Pertanyaannya kan lahir di hari apa, lalu kemudian CEO-nya CEO apa. Kalau perlu lagi alat ukurnya adalah cukup dengan jari aja, jari telunjuk tempelin di hidung ya. Kalau ada kelihatan nafasnya atau terdengar nafasnya dan terasa ada hembusan nafas, diterima karena ya makhluk hidup kan. Kakinya dilihat ya kan nempel tanah atau enggak. Udah tinggal rekrut aja. Karena saking susahnya cari orang yang paling tepat tuh seperti apa ya kan. Jadi kita rely sama yang hal seperti itu. Dan akhirnya mungkin jadi nyanyi ya kayak Adele bilang ya kan, never mind, I will find someone like you gitu ya. Jadi nyanyinya Adele itu ternyata nyanyian para rekruter gitu loh Mas Moko ya kan. Eh, Kalau kalau gagal ya udah deh nanti ku cari lagi tapi sambil nangis kan gitu. Nah, intinya gitu. Kenapa nangis? Karena ngomongin tentang rekrutmen, yang paling nangis itulah ngomongin tentang biaya. Mungkin Mas Moko juga nanti feel free to jump in juga gitu ya. Biaya ini dari tahun 2012 itu dari Society of Human Resource Management dan juga American Standard, mereka bilang bahwa ada biaya nih per kepalanya kita. Maksudnya apa sih? Total biaya rekrutmen internal. Internal itu apa? Contohnya manajer yang berhubungan dengan manajer itu artinya orang yang bertanggung jawab atas rekrutmen, misalnya begitu ya. ya. Entah itu namanya ntar jadinya SDM, talent acquisition, wah kan makin keren-keren ya sekarang namanya ya. Pokoknya gitu deh ya, gitu ya. Nah, ini ada biayanya, yaitu biaya bulanan dong ya, Ya. gajinya. Lalu kemudian bisa jadi ada rekrutmen eksternal, misalnya sama Bravo. Oh ya, psikotes sama Bravo dan sebagainya. Lalu kemudian dijumlahkan, dibagilah dengan jumlah perekrutan dalam satu periode. Misalnya bisa itu tahunan, bisa itu 6 bulanan, atau quarter, seperti itu. Nah, akhirnya kelihatanlah harga-harganya dalam sekali melakukan rekrutmen. Nah, ternyata harganya mahal nih, Mas Moko. Contohnya gitu ya. Kalau kita harus rekrut satu orang, kan mengambil waktu daripada si manajer bagian perekrutan, atau SDM, atau HR, atau HC zaman sekarang, atau talent acquisition itu meluangkan waktu untuk mereka rekrut. Nah, sehingga jadi biaya juga. Nah, kalau misalnya tebak-tebakan aja, saya akan stop share dulu dan mungkin boleh interaksi di kolom chat gitu ya. Kira-kira biaya rekrutmen satu kepala tuh di Indonesia, tadi kan datanya data Amerika gitu ya. Satu kepala di Indonesia tuh berapa rupiah tuh ya kira-kira? Mungkin teman-teman boleh bantu saya untuk jawab di kolom chat nih. Kira-kira biaya untuk merekrut satu orang tuh kira-kira berapa sih? Atau kasih range juga boleh deh. Ini bukan harga, cuy. Bukan harga ya. Nah, kira-kira biaya rekrutmen untuk satu posisi, satu orang itu berapa? Baik secara internal, eksternal, lalu kemudian kita pakai tuh ya ratanya ya, dibagi rata-rata dari teman-teman yang ada di situ di rekrutmennya. Kira-kira berapa? Kira-kira. Wah, ini dari Wah, Pak Ahmad ada Pak Ahmad. range-nya 3 sampai 5 juta. Ini per orang per Per jabatan. orang, per jabatan ya, per orang, per orang. Oke, Bukan per jabatan, per orang ya, per kepala. Oke, thank you. Ada lagi mungkin teman-teman ada yang boleh urun rembuk juga kira-kira berapa? Kira-kira berapa ya? berapa Kalau kira-kira? kalau saya sih nebak-nebaknya sih ada di angka 5 jutaan ya ke atas bisa. Oke, sip. Waduh, ini kayaknya udah kayak main ini aja ya. Nah, pasang iklan aja 700 juta tuh. Betul, betul, betul. Sampai ke trainingnya juga gitu ya. Lalu kemudian kalau apalagi belum dihitung lagi, kan yang Ya. paling mesti juga adalah medical check up. Wah, itu lahan juga tuh, siapa di sini yang mau buka untuk medical check up? Saya hari ini baru medical check up, biaya loh itu. Oh, Iya bukan kan? hanya perbankan kali ya, manufaktur pun juga kadang-kadang Manufaktur gitu juga, ya. iya, betul, betul, Minta betul. medical check up ya. Betul, betul. Apalagi kalau di Indonesia nih ada satu lagi, SKCK ya kan. Nanti ada selipan lagi. Mohon maaf, ini direkam ya. Tapi maksudnya gitu Ya. ya. Kadang-kadang kita bikin surat aja, waduh, pakai urat ya kan. Nah, itu Nah, itu yang jadi susah ya kan. Bukan oh dari Bu perbankan, Irma, pertambangan pertambangan malah malah wajib. wajib ya. Betul, 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 ya kan. Jadi biayanya kira-kira berapa nih tebak-tebakannya? Range-nya Ada lagi, dari ada lagi? 3 sampai 10 gitu ya. 3 sampai 10. Biasanya adalah kurang lebih mulai dari 1 sampai 2 kali gaji di posisi tersebut. Gitu untuk Satu satu orang. sampai 2 kali di Iya. Jadi kalau misalnya UMR ya berarti mulai dari katakanlah kalau di Jakarta 4,6 sekian atau 6. 4,7 ya gitu ya misalnya. Nah, itu sampai kurang lebih sekitar 9 juta something atau ya 9,6 kali ya, 9,4 Ya. sorry itu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi ternyata mahal juga. Kenapa bisa mahal? Karena ya tadi ya, yang urun rembuk, yang tanggung renteng ternyata banyak pihak. Mulai dari HR-nya, mulai dari usernya juga gitu loh, bolak-balik gitu ya.
Hmm, Oke, ya, oke, sip, betul betul. Bisa jadi 1 atau 2 kali dari gaji di posisi tersebut. Oke, hmm, sip ya. Jadi mahal banget kalau ditanyain tentang mahal, ya pasti mahal gitu ya. hmm, Eee, yang kedua, mahalnya bukan dari sisi nominal, tapi kita punya waktu. Jadi waktu kita juga pasti tergerus. Artinya betul. apa? Bolak-balik interview kandidat ya kan, di Ya. tengah-tengah kesibukan kita, interview kandidat dan sebagainya. Mungkin saya boleh share juga ini, kira-kira alurnya yang sederhana, ini istilahnya yang zaman sederhana banget lah. Kita posting iklan atau lowongan, lalu kemudian resume atau CV masuk, kita screen, lalu kemudian kalau qualified lanjut dengan interview. Ini belum Hmm, pakai namanya assessment dan sebagainya ya. Lalu kemudian berikutnya kita kasih penawaran. Nah, ternyata di proses ini yang menarik adalah satu, proses ini adalah proses gugur, betul ya Mas ya? Mas Moko mungkin betul. tahu juga. Heeh, Jadi dari orang yang melamar itu katakanlah 1.000, lalu kemudian yang ternyata resumenya yang bisa dibaca itu artinya apa? Sesuai dengan job desk-nya yang kita cari gitu ya. Itu hmm, ternyata mungkin bisa separuhnya atau bahkan hanya 30% ya. 30-50% yang qualified gitu. Nah, ini berita baik maupun berita buruknya lagi. Lebih senang mana nih teman-teman? Yang banyak kandidatnya atau yang sedikit kandidatnya dapatnya? Nah, kalau misalnya pool dari awalnya ternyata sedikit, itu hmm. malah lebih repot lagi, betul nggak? Orang kita nyari satu posisi, tapi yang lamar cuma satu. Lagi-lagi kita keluarkan jari kita kan. Nah, napas. Lah, nginjek tanah. Masuk deh gitu. Mau digaji berapa sini 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 masuk gitu. Tanpa pikir panjang lagi, jangankan ngomongin interview ya. Eh, Eh, lamaran cuma satu, terus gimana dong gitu. Nah, ternyata di setiap tahapan ini nomor satu adalah tadi poolnya dulu. Yang kedua eh, adalah em, setiap kotak-kotak yang ada di sini ini punya skill atau kompetensi tertentu. Contohnya apa? Mulai dari yang warna biru ya. Katanya kita tulis lamaran. Nah, ini butuh kemampuan copywriting. Nah, nanti silakan teman-teman juga boleh kalau mau berinteraksi, kalau teman-teman di perusahaan sendiri boleh buka nih, misalnya lowongan pekerjaan yang sedang dibuka di teman-teman semua. Kira-kira bahasanya gimana? Menarik orang yang seperti apa sih? Jangan-jangan salah tarikannya beda lagi nih, Mas. Contohnya begitu. hmm. Contohnya apa? Kalau misalnya pernah lihat iklan sales ya, misalnya penghasilan tanpa batas gitu ya, kebebasan waktu untuk Anda gitu Wih. ya. Kira-kira narik orang yang kayak gimana tuh? Kalau cuman kata-katanya cuma separuh-separuh, tadi saya singkat-singkat ya, kalau Ya, misalnya ya, cuma ya, kayak ya, gitu. ya. Apakah Anda menginginkan penghasilan tanpa batas? Bekerja di rumah, sekarang banyak yang kayak gitu ya. Atau Ah. bekerja work from anywhere, kasihlah posternya kerjanya di Bali dan sebagainya ya. Nah, ternyata kata-kata yang kita pakai itu justru akan menarik teman-teman yang mungkin beda ya, tanda kutip dengan apa yang kita harapkan. Yang kita Di harapkan luar adalah ekspektasi. betul. Kalau kerjanya tanpa tanda kutip misalnya bisa di mana aja, kita nih yang buat Ah, lamaran pertama kali, Mas, saya pikir ya udah deh orangnya mandiri ya. ah, Kenapa nggak tulis aja orangnya mandiri, punya inisiatif gitu. Nah, kalau bekerja di mana saja, di Bali bisa sambil bersantai. Nah, yang ngelamar orangnya orang yang mungkin kaum rebahan ya kan. Salah rekrutmen karena salah wordingnya juga. Jadi mulai dari pertama sih. Yang kedua, screening dari resume sendiri. Membaca resume sendiri itu juga butuh keahlian. Nggak cuma cocokin aja, bahkan sampai sekarang sudah ada teknologi, kalau teman-teman yang saya tahu, salah satu itu di Bank BCA misalnya, itu mereka punya eh, screening ya, screening by ah, system. Jadi kita ah, masukin kita punya CV di situ, Mas. Lalu kemudian itu hmm, tinggal di cut by system hmm. gitu untuk memudahkan membaca dari resume. Tapi kalau kita nggak punya secanggih itu gimana? Ya mau nggak mau satu persatu harus kita baca. Kalau ternyata CV yang kita dapat itu tidak terstandar, boleh nggak kita pakai misalnya form lamaran kerjaan dari internal kita? Hmm. Boleh, tapi dengan demikian harus punya form yang terstandar juga dong. Nggak bisa dong si A sama si B gara-gara ini yang disemprot minyak wangi, sebelah yang ini nggak disemprot minyak wangi, kita milih yang wah ini harum nih CV-nya gitu kan. Ya Hmm. milihnya yang ini gitu. Jangan sampai seperti itu juga. Berikutnya, interview ternyata butuh skill juga dari teman-teman yang interview as in HR atau HC atau talent acquisition-nya sampai ke interview user juga. Saya juga Hmm. punya pengalaman kemarin kami juga memberikan pelatihan di salah satu perbankan itu untuk kepala cabangnya. Jadi pimpinan cabang itu biasanya juga lakukan interview, biasanya interview terakhir. Hmm. Biasanya bukan hanya interview user tapi satu level di atasnya user. Nah, ternyata butuh standar juga. Termasuk yang Hmm. lebih lucu lagi adalah walaupun sudah dikasih format apa namanya
interview form, Ya. tapi pengisiannya gitu. Contohnya apa? Komunikasi di isinya oke. Lalu kemudian Nggak ada apa kerjasama ukurannya oke dan apa segala tuh oke. oke gitu kan. Nah, ternyata terus begitu apalagi zaman sekarang Mas, kita terbiasa kasih penilaian 1 sampai 5 kan, kayak Ya, atau ojek satu online sampai gitu kan. sepuluh gitu ya. Atau 1 sampai 10. Langsung dicentang kalau misalnya kandidatnya tanda kutip rasa-rasanya oke, dia 5 5 5 5. Hmm. Lucunya tadi kayak Mas Moko bilang, kok nggak lulus probation? Ditarik dong ke belakang datanya. Lah ini Betul. nilainya 5 semua loh. Rata-ratanya 4,9 gitu. Hmm. Tapi kok nggak lulus probation? Nah, ternyata pertanyaan-pertanyaannya mungkin nggak mengacu pada behavior, atau kalau kita bilang kan kompetensi ya, Mas ya. Hmm. Seperti itu. Jadi nggak pertanyaan yang berbasis kompetensi. Lebih kepada tadi ya, Anda mau kerja, apalagi kalau di sales nih, saya punya pengalaman di sales adalah biasanya nanyain database-nya bisa pindah ke sini nggak? Hmm. Dulu di perusahaan sana ada ya database ya, berapa orang, oke bisa pindah ke sini nggak? Yang kedua ditanyainnya adalah, kamu mampu targetnya kita tinggi loh, kesannya keren ya, target kita tinggi loh, kamu bisa nggak capai target sekian? Namanya orang nyari kerja pasti dijawabnya bisa dong, masa enggak gitu kan? Ya dijawabnya iya, lalu kemudian kita tulis motivasinya 5, Hmm. hasrat prestasinya 5, ya Hmm. kelar gitu loh. Tapi nggak punya pengukuran yang valid dan reliable. Valid itu artinya mengukur apa yang mau diukur, reliable artinya kalau si A mengukur dengan si B yang mengukur, hasilnya sama. Nah, itulah muncullah ketika kami sebagai Bravo punya pendekatan assessment bagaimana yang valid dan juga reliable. Nah, kira-kira sampai di sini dulu, mungkin teman-teman kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut gitu ya. Nanti saya coba buka satu persatu, tapi artinya dari setiap masing-masing tahapan rekrutmen tersebut, from start to finish, ternyata butuh keahlian. Hmm. Menolak kandidat pun, itu ternyata butuh keahlian. Ada loh, yang akhirnya kandidat itu jadi ngomel, saya udah rekrutmen di bank titik-titik ini, udah 2 minggu nggak ada kabar loh. Hmm. Langsung lah nanti ada sebuah utas di Twitter ya kan, pengalamannya di situ. Paling gampang saya sering kali kalau misalnya saya rekrutmen apalagi yang besar-besar, saya cek di Twitter. Kalau dulu di Kaskus, bahkan ya soal Hmm. psikotes saya itu pernah difoto, bukan saya ya, maksudnya soal psikotes esin secara umum, bukan dari Iya, Bravo iya. ya. Hmm. Ada fotonya di situ. Ini loh teman-teman, aku mau share pengalamanku rekrutmen di waktu itu BUMN. X gitu. BUMN X misalnya kayak gitu. Ada fotonya, termasuk jawaban yang dia, aku jawabnya ini, aku kayaknya kok salah ya. Teman-teman bisa kasih saran nggak? Lah. Nah, terus kemudian ada yang lebih gila lagi. Mau tahu? Nah. Usernya disebut loh. Oh ya? Yang interview saya namanya Pak Julius gitu misalnya. Nah. Orangnya baik sih, ramah gitu, tapi pertanyaannya kurang jelas. Dia cuma nanya apa kabar gitu. Nah, kalau nggak percaya, monggo dicari deh di Google itu ada gitu. Jadi mungkin ini sesuatu Iya, yang iya, kita iya. nggak pernah ketemu sebelumnya, tapi ternyata itu ada. Sehingga saya mau ngomongin bahwa ternyata mulai dari rekrutmen itu bukan dari R pertama, itu bukan alur dari apa ya? Alur dari perjalanan karir kita tuh bukan dari bagian rekrutmen kalau teman-teman di HC. Ternyata mulai dari R. Yang pertama itu adalah reputasi dulu. I see. Reputasi dari company kita Hmm. gitu. Nah, sehingga dari situ word of mouth-nya banyak deh yang ngomong. Ada yang bilangnya kan, ada yang, wah kalau perusahaan tertentu silakan dibayangkan gitu ya. Itu Hmm. mah gampang masuknya, tapi susah keluarnya. Hmm. Atau katakanlah, gampang sih masuknya, tapi sikut-sikutan. Jadi seleksi alamnya kenceng Hmm. gitu. Ada lagi yang, waduh susah banget lo masuknya. Waduh dari misalnya kata 2.000 kandidat yang diterima cuma 2 lo misalnya kayak gitu. Hmm. Nah itu juga jadi salah satu reputasi gitu. Saya nggak tahu. Ngalah-ngalahin PTN ya? Iya benar. Saya juga nggak tahu. Saya juga nggak tahu apakah itu adalah hal yang baik atau hal yang buruk ya. Tapi yang jelas kan Nah. namanya reputasi gitu kan. Iya, iya. Setiap cerita dari situ kan menghasilkan persepsi. Ya, jadi nggak tahu Benar, tuh benar. apakah jadi suatu yang dianggap bergengsi loh. Kami ini seleksi 2.000, yang lulus cuma 2 loh. Nah. Atau yang gile dari 2.000 cuma jadi 2. Hitung lagi tuh biayanya tuh. Apalagi yang pakai psikotes, pakai assessment. Biayanya lagi bukan cuma dari situ, dari waktu juga. Berarti berapa lama waktu yang dia harus sediakan untuk rekrutmen 2.000 karyawan. Hmm. Gitu. By the way, itu kasus tanda kutip kalau misalnya hitungan ribuan, kami kerjakan pernah kalau di perbankan itu hitungannya minggu. Jadi cepat gitu. Bukan berarti teman-teman di perbankan nggak mampu, tetapi memang butuh bantuan dari teman-teman vendor untuk lakukan secara cepat, valid dan reliable sih seperti itu. Mungkin begitu Mas Koko. Bukan berarti teman-teman itu kok orangnya udah ada HR-nya tapi kok minta bantuan dari vendor.
Ya karena butuh kecepatan waktu itu. Fulfillment Ya, itu kan ya, apa? Kita punya apa namanya itu, lead time-nya kan jalan terus ya kalau di betul. rekrutmen. Ya karena kalau kita ngomongin soal proses rekrutmen itu sendiri, kalau sangat bergantung pada internal tim, itu pasti Mm-mm. akan sangat apa ya, membebani sekali. Belum tentu Mm. satu satu perusahaan itu punya apa sebutannya rekrutmen tim yang Betul. cukup ya, apalagi kalau harus menangani tadi proses. Kalau untuk proses lamaran apa info lowongan kerjanya mungkin relatif mudah tadi mengandalkan Mm. dari copywriting-nya. Selama itu aman, oke bisa nge-track. Tapi pada saat seleksinya kalau tidak dibantu dengan teknologi, belum ada bantuan teknologi, menyeleksi kayak tadi itu nggak usah 2.000. 100 CV yang masuk aja nyeleksinya juga walau-walam. Ya Mhm. kan? Betul, Mau betul. bacain satu-satu juga kayaknya ya antara believe it or not itu kayak kayak jadi replace. Benar-benar itu yang ngangguk-ngangguk juga Mbak Diah ya. Mbak Diah juga sudah merasakan membaca CV secara manual ya Mbak ya. Jadi terus alokasi waktu juga. Jadi ya 10 orang andai kata deh, yang paling cetek aja kita interview katakanlah 15-20 menit. Iya, Ya maka habis waktu berapa lama gitu. heeh, heeh, Sementara bisnis as usual-nya kan jalan terus gitu. Kadang-kadang justru malah karena kepikiran, wah saya interview satu orang nih bisa setengah jam, bisa 1 jam bahkan kadang-kadang misalnya begitu ya. Wah kalau iya, gitu saya nggak cukup deh wawancara ini cuma waktu dalam waktu seminggu. Berarti saya butuh waktu sebulan. Karena dicicil. Ada hari-hari iya, tertentu yang dialokasikan atau jam tertentu dialokasikan sebagai waktu untuk interview mmm, gitu. Jadinya lama. Intinya di situ sih. Dan itu muncullah teman-teman yang mungkin punya jasa untuk bagaimana bisa speed up the process, tapi juga tetap bisa mempertahankan hasilnya. Begitu oke, sih. oke. Oke, itu tadi dari proses, apa, seleksi resume-nya, kemudian juga melakukan, proses interviewnya juga ya. Nah, dalam Mhm. konteks itu sendiri di tahap awal ini, sebetulnya pendekatan yang paling memungkinkan untuk dilakukan, ini konteksnya kalau kita ngomongin di 2 level deh, perusahaan yang menengah ke bawah dengan perusahaan yang menengah ke atas, ada nggak, model pendekatan yang bisa atau strategi rekrutmen yang bisa gunakan secara efektif untuk 2 kelompok, perusahaan ini? Oke, saya boleh izin lagi. Mungkin ini saya Ya, loncat gitu ya ke mhm, bagian mhm. yang saya bilang rekrutmen backstage. Ini temannya Wih, Mas kayaknya Koko suka familiar pakai tuh back, dengan kan back familiar ya. Kalau komunitasnya sama nih familiar ya. iya bener. Jadi apa yang terjadi di belakang panggung gitu kan. Nah, Ya, saya mau mengundang bahwa dari dua sisi nih, baik itu dari teman-teman mungkin di sini yang join hari ini ngobrolin dari sisi perusahaan ya, tapi juga bisa jadi dari sisi pelamarnya gitu ya. Nah, betul juga kita mulai dari why dulu gitu. Kenapa sih saya mau kerja di sini? Nah, ini harus dirumuskan dulu. Jadi kalau dari saya adalah kita spend waktu lebih panjang ketika kita lakukan need assessment dulu gitu. Nah, mhm, apa sih yang mesti dilakukan adalah kita mesti ingat juga nih kalau rekrutmen itu adalah sales. Jadi sebenarnya kalau orang sales cari orang sales nih Mas, ternyata ya mhm, Mas ya, harusnya iya, adalah cari top recruiter karena dia paling jago untuk sales produk perusahaannya bahkan job desk ya benar nggak? Gitu. Ketika betul, ketemu betul, orang, ya dia harus nyales tuh. Nyalesnya nggak belum dipegang lagi. Orangnya belum heeh, ngerasain, tapi kita bisa mengkomunikasikan gitu ya. Lalu kemudian yang kedua, rekrutmen itu adalah PR juga, public relation. Kenapa? heeh, Karena yang ketemu pertama kali itu adalah teman-teman dari rekruter. Yang mmm, nelfon kandidat, yang ngundang kandidat. Kalau bahasanya atau tadi ya copywriter-nya juga kurang oke dan sebagainya, itu juga jadi PR. Jadi ternyata benar juga ngomongin tentang rekrutmen bukan harus dari orang psikologi ya. Oh, ada jangan-jangan orang dari hukum ya. Nggak mmm, juga, ini tergantung bagaimana sales-nya atau cara komunikasinya termasuk image-nya juga yang ditampilkan. Nah, terkait dengan itu, maka tim rekrutmen harus di-briefing dulu, Mas, sebenarnya. ya, Briefing-nya apa sih? Briefing-nya kita bisa lihat dari beberapa cara seperti ini. Yang pertama, kalau perlu kita ada survei terhadap long term employees kalau ada. Ini mmm, tanda kutip ya. Kalau mmm, misalnya tadi misalnya baru dan sebagainya, oh ya orang yang terlama deh ditanyain. Ditanyainnya apa? Kenapa kerja di sini? Dan dari pengalaman saya, nggak lama kok untuk kita orang ngobrol-ngobrol itu di bawah 1 jam pasti ketemu kok. Nanti mmm, ketemu bahwa kata-kata misalnya di sini kekeluargaan mas, di sini mmm, tempat kerjanya enak,
Di sini bosnya baik, di sini orang-orangnya sih asik-asik mas gitu. Nah itu yang Benefitnya kita ada kumpulkan. nggak? Benefit. Di sini benefitnya lumayan gitu. Memang kalau di mana-mana tuh yang penting ya Mas ya. Yang penting tuh ya pekerjaan tuh ya di mana-mana ya Mas ya. Itu lingkungan Nah, sosialnya tuh nggak toksik ya kan. Terus ya, atasannya ya, ya. mendukung. Hmm, Kalau salary atau gaji itu hmm. nomor satu Mas. Nah, jadi Wis. sama aja dong gitu ya. Nah, jadi yang berikutnya yang kedua adalah kita dokumentasikan nih. Mungkin ini ahlinya dari pakai sinergik nih. Maksudnya Ya, eh, ya. lihat culture-nya, lihat Hmm, values-nya gitu ya. Kalau hmm, perlu tadi kalau misalnya ada nggak sih dibandingin sama kompetitor lain? hmm. Nah, ini mungkin terkait dengan tadi mau salary survey kayak atau mau benefit survei dan sebagainya dengan kompetitor. Ini bagian analisa dulu. Ini kadang-kadang suka dilupakan. Sehingga kalau misalnya di tempat lain punya mentalitasnya gitu, ya udahlah ini gajinya sekian, take it or leave it. Kan lu lagi nyari kerja. Nah, posisinya jadi nggak enak tuh istilahnya seperti itu ya. Zaman Hmm. sekarang kita sama-sama equal. Yang satu memang butuh pekerjaan, yang satu butuh tenaga kerja. Nggak ada lagi kayak centeng ya kan. Kalau dulu mungkin di Iya. perkebunan kan ada centengnya. Mau kerja ya udah kita tinggal cambuk aja romusa gitu kan. Nah, sekarang modelnya nggak kayak gitu ya. Jadi dia pasti akan lihat kiri kanan juga, lirik kiri kanan juga. Jadi ada perlunya juga kita survei dengan kompetisi juga, kompetitor. Yang berikutnya kita bisa ngobrol juga Mas dengan leadership timnya, yaitu misalnya bisnis partnernya Hmm. atau manajer-manajernya. Kadang-kadang yang nggak terkoordinir adalah dari tim leadershipnya. Jadi artinya apa? Mungkin manajer yang dicari adalah teman-teman di sales. Tapi yang Hmm. diajak ngobrol nggak cuma sales aja Mas. Karena apa? Karena kadang-kadang berhubungan sama operation. Kadang-kadang Betul. berhubungan sama finance. Udah nggak Iya. diajak ngomong. Ternyata kita butuh rekan kerja yang kayak gimana. Nah, ketemuinlah tuh manajer-manajernya, brainstorm. Kita Hmm. FGD singkat gitu. Menurut pengalaman saya juga, nggak butuh lama-lama, 1 jam juga pasti bisa ketemu. Nyari teman kerja yang kayak gimana sih? Karena teman kerja yang akan kita rekrut, dia kan kerjasama sama departemen-departemen yang lain, divisi-divisi yang lain. Nah, ini yang kadang-kadang sering lupa gitu. Nah, kalau mau katakanlah, wah kalau small medium enterprise gimana tuh? Ya ownernya ajak ngomong, kamu nyarinya orang yang seperti apa gitu. Oh, ada lagi orang kepercayaannya, kadang-kadang ada yang punya begitu kan. Ya, ya, ya. Ya, diajak ngobrol juga gimana nih kerjasamanya. Mungkin ini dulu sih Mas, yang pertama. Tentang Oke. temukan dulu why work here-nya gitu. Oke, Gitu. aku stop di sini sebentar, Bro Jule ya. Jadi kalau bicara mengenai why works, kenapa kerja di sini gitu, Mhm. itu kan untuk mendapatkan apa sih yang mau kita jual ke kandidat gitu ya kurang lebih ya. Mhm. Dan itu kan pasti akan melibatkan beberapa apa istilahnya orang yang terlibat yang nanti akan bekerja dengan si kandidat ini. Memang dalam konteks itu apakah enggak nanti jatuhnya malah jadi terlalu lama? Apakah bisa bisa dengan pendekatan SDM-nya langsung mempersiapkan, oke, ini adalah profil set Mhm. dari calon pemegang jabatan yang kita sedang cari. Artinya pendekatannya langsung sudah sudah menggunakan standar tertentu yang sudah Mhm. dibangun. Tapi sebentar, Mhm. sebelum dijawab, saya juga ingin mempersilahkan teman-teman yang lain yang hadir di malam hari ini, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, bisa juga raise hand atau put your question atau taruh pertanyaan Anda di chat box ya, supaya kita juga menjadi lebih kaya nanti untuk diskusinya. Silakan Bro Jule. Siap, siap. Jadi ini pendekatan yang pertama, Mas Moko, pendekatan pertama adalah tentang temukan alasannya. Ini paling tanda kutip basic, Hmm, tetapi ini juga yang paling powerful. Karena kalau udah dapat why-nya, maka yang lainnya ya, akan ngikut. Sehingga nanti pertanyaan-pertanyaannya ketika kita mau interview, ketika kita mau menggunakan psikotes, kita akan mengarah ke arah why-nya ini. oke. Contohnya apa? Ketika kita butuh teman-teman yang saling suportif, maka profil kepribadiannya adalah orang-orang yang senang berelasi dengan sesamanya, bukan Oke. bekerja secara individual. Kebayang ya? Jadi kita akan nge-track Oke. orang-orang yang berbeda gitu ya. Kita punya jadi tadi kata Mas Koko ada standarnya. Nah, dari sini sebenarnya kita mengembangkan standar. Kalau yang lebih jago lagi, lebih jago lagi, lebih lebih satu step Advance, lebih advance gitu. Lebih adalah banget. memang punya ini nih namanya, ya kan? Success profile. Atau Oke. katakanlah orang bilang zaman dulu adalah ngomongin tentang job desk, betul ya? Tapi Ya, kadang-kadang job desk itu hanya terbatas pada kerjanya apa, lapornya ke siapa gitu ya. Terus kemudian kita nggak tahu juga gimana ngukurnya orang ini sukses dalam pekerjaannya atau tidak. Apalagi betul. kalau mohon maaf, kadang-kadang saya baca job desk itu adalah memastikan titik-titik lah gimana cara mastiinnya ya. Saya Hmm. doain itu termasuk memastikan loh. Ada saya pernah ketemu yang begitu.
Pak, saya itu Heeh. memastikan bahwa titik-titik ini terjadi gitu ya. Gimana caranya? Saya doain, Pak. Udah kelar dong. Job desk dikerjakan ya. Jadi artinya kita harus tahu sampai ke pengukurannya. Mungkin dengan KPI, dengan berapa persen sih percentage yang dilakukan, frekuensi yang dilakukan, hasil yang diharapkan dan sebagainya. Nah, sukses proses ini atau sukses profile ini kita taruhlah di bagian yang pertama tadi, Mas. Ketika kita lagi lakukan copywriting untuk menyaring teman-teman. Nah, manfaatnya apa? Buat teman-teman kita sebagai pelamar pekerjaan, kita jadi self selection, jadi self screening. Begitu baca job desk-nya atau success profile yang dicari nih bahasanya gitu ya. Mhm. Success Ya. profile-nya adalah A B C D E. Aku cocok nggak ya? Berapa persen sih kecocokan aku sama kalimat-kalimat ini gitu. Hmm. Nah, dari sisi perusahaan memberikan realistic job preview. Ini loh yang akan dilakukan di kerjaanmu. Nah, ini yang Hmm. mesti diperlukan sih, Mas. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin di sini belum tanda kutip mempunyai job desk, apalagi success profile belum lengkap, nah pasti nggak dapat yang namanya job preview-nya. Sehingga kadang-kadang, kenapa tadi kayak Mas Koko mengangkat, oh kok dia nggak lolos probation ya? Hmm. Tapi dari sisi tanda kutip nih Mas, misalnya teman-teman yang late millennials atau Ya. generasi Z adalah nanti keluar kata-kata pamungkas, Hmm. ini bukan passion saya. Nggak gitu sih In the definisinya. name of passion ya. Nggak gitu definisinya. Kalau dari Andre Susunaga, Mas, passion itulah gabungan dari apa yang kita lakukan baik dengan apa yang kita suka. Diagram Venn-nya tuh di tengah-tengah tuh namanya passion. Jadi jangan salah nih, kalau like and dislike tuh belum masuk passion gitu. Nah, ini Ya. Ya. kalau kita kasih success profile, berarti orang ini juga bisa lihat, oh saya seberapa persen saya cocok dengan profil ini. Saya Hmm. lamar atau enggak ya? Hmm. Gitu. Sehingga kita jadi nggak capek-capek untuk screeningnya gitu. Yang kedua, tadi ya, bagaimana kita bisa membedakan orang yang tanda kutip sukses atau berkompetensi dengan orang yang tanda kutip biasa-biasa saja gitu. Sehingga kita pengen tahu nih success profile-nya kayak gimana. Nah, kalau nggak tahu nih, aduh, success profile-nya kayak gimana sih? Tapi feeling-feelingnya saya si A ini kayaknya sukses deh, si B ini kayaknya orangnya kompeten deh, si C ini kayaknya kurang, si D ini wah ini Deadwood nih misalnya kayak gitu. Ya. Caranya gimana? Lakukan assessment, Mas. Jadi kita profiling dulu, kita bilangnya star performance profiling. Jadi kita lakukan psikotes, menggali potensinya, gali juga kompetensinya, berdasarkan mereka lah yang ada benar-benar real ya. Bukan yang Ya. ngarang-ngarang, kadang-kadang kita bikin success profile tapi minjem perusahaan lain. Jadi kan beda banget gitu, kayaknya nyarinya yang udah ketinggian gitu ya. Silakan kita mau Ya. bumi lagi. Nah, cari dari internal dulu. Kita potret dulu. Siapa sih yang menurut kita paling keren gitu ya istilahnya. Hmm. Nah, dari situlah itu jadi tolak ukurnya Mas. Ketika nanti kita rekrutmen. Jadi lu udah punya bar untuk ini kira-kira yang sukses orangnya kayak gini. Ya member-member sama dia nih misalnya katakanlah member tuh bedanya cuma satu atau bedanya bahkan setengah kalau misalnya presisinya dengan angka koma-koma gitu ya. Hmm. 0,5 lah gitu. Nah, Ya. semakin mendekati profil yang sukses, maka dia akan tanda kutip punya kemungkinan untuk bisa maju dan juga berkembang, nggak cuma bertahan ya. Seperti itu Hmm. sih, Mas. Jadi bisa dilakukan cara seperti ini sih, gitu. Oke, ini menarik kalau kita ngomongin mengenai sukses profile. Artinya kan dari apa yang Bro Jule tadi cerita, bahwa ketika kita mau merekrut, itu dokumen-dokumen pendukungnya itu sudah ready ya. Artinya Mhm. standar-standarnya yang mau dibutuhkan apa, dan seterusnya. Nah, Mhm. kadangkala nih, nggak tahu ya, sekedar sharing, mungkin nanti dari Bro Jule juga bisa sharing. Pengalaman ketemu dengan beberapa klien dari Pak Aceh sendiri, ada beberapa perusahaan yang memang sudah siap, mereka punya standar setnya. Saya mau Mhm. orang yang seperti ini untuk mengisi posisi X, atau sebut Mhm. saja bagian supervisor operasional, sebutlah begitu, atau Mhm. manajer operasional, manajer sales dan seterusnya. Mereka sudah punya standar setnya, apa yang mau dicari. Tapi tidak tidak sedikit juga banyak organisasi atau perusahaan, terutama mereka yang sedang tumbuh berkembang, ini masih belum punya. Mhm. Lalu kemudian owner atau direksinya atau mungkin manajernya bilang, "Aduh kayaknya saya butuh tenaga satu orang lagi nih, jadi apa nih? Jadi asisten." Kemudian Mhm. karena saya manajer, berarti yang saya cari adalah supervisor. Atau karena saya, Mmm. GM, kemudian saya butuh cari manajer. Mhm. Kerjaannya ngapain, setnya ngapain, pokoknya bantuin saya, gitu. Nah, Mmm. itu kalau dari Bro Jule gimana, untuk Mhm. perusahaan-perusahaan atau organisasi yang mereka sendiri belum tahu standar set yang mau dicari itu seperti apa? Oke, baik. Itu berarti kita ngomongin tentang organisasinya ya, Mas, ya. Berarti memang Iya. butuh
analisis terhadap organisasinya tersebut gitu. Jadi Oke. artinya pemetaannya dulu sampai ke organizational structure-nya, Oke. chart-nya seperti apa. Kalau perlu bisa sampai flow of work-nya juga kelihatan ya. Kayak tadi kan, wah jangan-jangan saya butuh supervisor nih, jangan-jangan saya butuh staff ahli nih. Nah, Nah, tapi peran mereka di mana di flow of work-nya ini? Nah, rasa-rasanya itu perlu dibedah dulu nih, gitu. Memang kadang-kadang, wah lama banget sih ngerjainnya, padahal pengen mau nyari orang doang nih, gitu kan. Kita pikir, iya. kita pikir cuma tinggal pasang lowongan, terus kemudian interview beres gitu ya. Nah, Nah, cuma kalau ternyata kita nggak beresin dari sisi organisasinya, maka orang yang masuk kan pasti nggak cocok, gitu. heeh, Kalaupun cocok mungkin kebetulan ya kan, mungkin iya. kebetulan gitu. Oke, mungkin gitu sih. Jadi memang harus 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 punya dulu dari sisi organisasinya dulu, gitu. Oke, artinya, organisasinya harus betul-betul nyiapin dulu, tahu apa Mhm, yang mau dicari dan kenapa mau nyari, mhm, profil itu gitu ya. betul Oke. betul. Bro Jule, sebelum geser ini ada pertanyaan langsung nih dari Om Prima di Iya, Prims. Rekrutmen apa ini? employee via job hunter 100% efektif? Mhm, Kelebihan dan kekurangannya via job hunter apa ya? mhm. Atur nuhun, Om Oke. Prims. Sebenarnya intinya bagaimana kita ini kan memanage ya, manage, Ya, pekerjaan juga gitu. Jadi artinya kita memindahkan dan juga, mengalihkan resiko kepada vendor. wah Ini ini ilmu manajemen baik sih. resiko nih, manajemen resiko nih. Jadi artinya apa? Kalau ditanya apakah 100% efektif, tentu tidak ada yang 100% efektif ya. Kecuali, ada kecualinya nih, gini, ketika memang di-brief gitu, maksudnya di-brief sebagai memang, beliau sebagai selaku perpanjangan tangan dari kita. Artinya Iya, apa? Jadi corporate values, corporate, culture, struktur organisasinya sudah disampaikan dengan baik kepada beliau, maka itu akan semakin meningkatkan persentase efektivitasnya. Karena dia paling tahu dengan cocok. Jadi jangan oke. mudah terpercaya bahwa dengan iklan-iklan sama nih, maksudnya, oh pasang iklan di sini langsung dapat closing rate sekian, atau katakanlah udah pasti akan dapat kandidat. Iya sih, kandidatnya pasti dapat. Masa enggak gitu kan, Mhm, orang berdasarkan dari tanda kutip mereka kan dari performance yang dihasilkan diukurnya dari closing ya. Jadi artinya ya, closing posisinya gitu. Nah, mhm, kalau ternyata itu nggak fulfill, ya kan pasti nggak dapat performance. Nah, mhm, sehingga kita mesti cek juga apakah sudah di well brief atau belum gitu. Jadi beberapa pengalaman saya adalah memang harus punya waktu untuk nge-brief itu. Nah, itu ternyata bagian dari tadi investasi waktu dan tenaganya. Ada nggak sih yang 100%? Kalau saya bilang sih kemungkinan nggak ada. Lalu kemudian kalau kelebihannya jelas tadi waktu kita biasanya digunakan untuk bacain CV satu-satu, terus mhm, kemudian kita interview, kita alihkan kepada vendor gitu. mhm, Ya kekurangannya mungkin feel-nya yang belum dapat. Tapi saran saya selalu kalau kita di assessment kan multi tools, multi method dan multi raters. Prinsipnya mhm. ini. Jadi alatnya harus Tools, banyak, multi ah tools, multi method, metodenya metodenya, beragam, oke, dan beragam, multi raters. letters. Raters itu penilainya ya kan. Ya, Nah, jadi kalaupun kita pakai satu vendor, jangan percaya tanda kutip, jangan percaya pada satu sumber aja karena itu bukan kaidah dari assessment yang lengkap. Maka kita mhm, mesti mengequip untuk contohnya paling dekat adalah usernya langsung. Ya usernya mhm, langsung ini bisa interview tepat nggak? Seperti itu. ya, Di-educate dulu. Gitu. Kalau misalnya ternyata ada di atas usernya, kadang-kadang owner juga mau ketemu dong. Kamu mhm, di bawah aku tuh jaraknya dekat banget dan bakal close sama saya gitu ya. Nah, beliau mhm, juga harus di-educate juga bagaimana interviewnya ataupun tadi metodenya bisa macam-macam, bisa bisa interviewnya, bisa baca CV-nya juga harus benar, kan metodenya beda-beda. Gitu. Gitu betul. sih. Oke, oke. Ya, kalau bicara mengenai saya nambahkan sedikit sekedar sharing, kalau mengenai job hunter, kadang juga pernah nih saya ngalamin, debrief-nya udah lengkap, udah komplit sampai 3 kali pertemuan, kemudian, last minute ya akhirnya tetap aja yang keluar atau hasilnya kok nggak sesuai ya. Dan itu bisa saja kejadian ya, artinya, Iya, memang kalau bicara mengenai jaminan 100% efektif, ya memang kembali pada bagaimana kualitas brief-nya, lalu juga, kualitas dari, penyedia jasanya itu sendiri. Apakah mereka betul. juga menggunakan metode atau pendekatan yang tepat. Oke, silakan lanjut Bro Jules. Dan jangan disalahkan terhadap vendornya juga karena Ya, begini, kita harus kembali kepada lingkaran saya yang tadi ini. Nah, mhm, lingkarannya mulai dari reputasi dulu. Jadi walaupun kita udah pakai
job hunter atau katakanlah rekrutmen center atau katakanlah talent pool yang udah oke banget gitu ya, tapi ternyata reputasinya, loh, Mas saya nggak pernah dengar perusahaan itu apa sih? Di Hmm, googling tapi nggak ada ini, lah gimana ada yang daftar ya gitu. Kalau andai kata saya sebagai rekruternya juga, saya bisa aja dong, rekruter adalah sales gitu kan. Saya iya. akan menjual mati-matian, ini perusahaannya keren banget Kak, ini perusahaannya oke Hmm, banget gitu gitu. hmm. Namanya apa? Coba saya googling deh. Nggak ketemu. Foundernya siapa? Nggak ketemu. Atau LinkedIn-nya kosong gitu. Hmm, Atau katakanlah IG-nya kosong dan sebagainya. Lah, maka tidak heran yang melamar itu mungkin kebetulan nyari kerja terus kemudian pas nitip pas cocok ya udah kebetulan dapat. Nah, mungkin kayak gitu. Jadi mulainya dari reputasi ya, rekan-rekan. Jadi hmm, lingkaran ini berputar dari reputasi, masuklah ke rekrutmen, bagaimana kita reception onboarding-nya, reward-nya nanti artinya ada performance yang akan diukur, sehingga nanti ujung-ujungnya ada recognition yang diberikan, terakhir itu baru retirement. Kan kita bilang tadi rekrutmen from start to finish gitu ya. Nah, tetapi harus dilihat lagi, di tengah-tengah itu ada R yang di tengah adalah retention. Jadi tetap kita harus mempertahankan reputasinya, mempertahankan validitas dan reliabilitas dari rekrutmennya. hmm, Ketika onboarding-nya juga dipantau, nggak cuma sekedar anaknya masuk terus kemudian ya udah gitu ya. Sampai hmm, kadang-kadang beberapa klien saya tuh juga ada yang bilang, Pak, saya ini udah 6 bulan tapi nggak ada surat pengangkatannya dari PKWT nih Pak. Lah, hmm, malah karyawannya kan yang minta diangkat. Yang artinya ngujuk-ngujukin mana suratnya nih Pak, gitu dan sebagainya. Gitu. Oh, emang belum ya? Gitu. Aduh, terus agak susah nih. Jadi onboarding-nya juga harus dipantau. Mungkin begitu sih dari kita. Lalu kemudian checklist-nya gimana? Ini dengan bahasa Inggris, mungkin saya izin untuk tampilkan, tapi teman-teman boleh menghayati dan boleh langsung dijawab nih kira-kira yes or no gitu ya. Apakah ya. ada di perusahaan kita gitu. Yang pertama adalah gini, brand image-nya dulu. Jadi apakah kita jadi employer of choice ketika kita ngomongin tentang oh di komunitas kita nih, misalnya di perbankan ya, contohnya kayak saya Hmm, tadi ngambil perbankan. Apakah bank kita tuh jadi employer of choice? Jadi artinya oh dengar nama brand tersebut, wah gue pengen kerja di situ deh hmm, gitu. Kalau di unit bisnis yang lain apapun itu F&B misalnya gitu, ah aku dengar ya. nama ini, ya ini employer of choice-nya udah ketahuan gitu siapa gitu. Artinya well known ya. Ini namanya kan brand image ya, bukan Ya. berarti apakah itu benar atau enggak kan ini namanya persona ya. Artinya topeng yang ditampilkan di di pelamar seperti itu. Hmm, Yes or no ya jawabnya. Yang berikutnya, kalau ada orang yang asing sama sekali, terus kemudian ditanya gitu ya, tentang ini gimana? Nah, respon yang diberikan, ini orang hmm, asing itu artinya orang random aja gitu, respon yang diberikan adalah respon yang positif. Walaupun dia belum pernah, tanda kutip, memakai jasanya, cuman denger-denger sih kayaknya oke sih ya. hmm, Dengar-dengar produknya sih bagus sih gitu. Bukan saya yang pakai, mungkin saudara saya pakai dan sebagainya. hmm. Ada responnya yang diungkapkan adalah positif. Atau malah kan kadang-kadang sebaliknya ya, wah denger-dengar kalau di situ mah kerja Rodi TBK tuh perusahaannya TBK Hmm. tukang bunuh karyawan ya kan kalau saya TBK. kalau saya juga sama teman-teman ini saya bercandaan ya TBK tuh tukang bunuh konsultan soalnya Eh, ribet banget kalau perusahaan TBK tuh begitu biasa ya nah, artinya kan image ya saya nggak ngerti nih maksudnya artinya image itu tergantung beauty on the eye of the beholder kan jadi artinya ya kalau Ya, pas ya. lagi dilihatnya begitu ya udah gitu terus kemudian dicek lagi cara ngeceknya gimana kalau image-nya kita itu cek sama vendor kita supplier kita customer kita itu kasih referral atau enggak Hmm, menarik ya kadang-kadang kita lupa nih jangan-jangan vendor kita Mas Moko kan ini ya apa konsultan HR ya aku ada temanku nih yang kayaknya berantakan deh tuh OD-nya atau katakanlah dia nggak ngerti strukturnya nggak tahu bikin jobnya gimana aku kasih referral ya eh. gitu. Even vendor-vendor kita nih, contohnya kita ke tukang fotokopi. Mas, Eh. fotokopi apa itu, Mas? Oh iya nih, alat tes, Mas. Oh, fotokopi alat tes. Digeruduk gue. Secara simpel gitu ya. Misalnya katakanlah buat form lamaran kerja. Orangnya nanya loh, saya pernah loh, ya, waktu itu ke Eh. Snappy gitu ya, terus dia nanya, Mas ini buat lowongannya di mana, Mas? Oh ya di sini, Mas. Gitu. Oh lagi nyari apa, Mas? Gitu. Wah boleh tuh, Mas. Kalau itu saya boleh nitip ini nggak CV apa segala macam. Nah dia kasih rekomendasi. Tapi harus diingat ya, nomor 3 ini recommend top candidates, bukan berarti tetangganya atau siapa ya, tapi top candidates ya. Gitu. Nah dicek nih, apakah yes or no? Jawaban 1, 2, 3 ini yes or no ya. Yang berikutnya 4 karyawan kita jadi ambasador, jadi duta besar, dubes, Hmm. untuk organisasi kita kemana mereka pergi. Jadi karyawan kita jadi corongnya juga, nggak cuma HR aja yang ngomongin, kita lagi nyari ini loh, kita lagi nyari itu loh. Iya, Tapi iya. semua karyawan ngomongin juga, bagus loh kerja tempat gue,
keren banget loh dan sebagainya. Ngajak yuk masuk temannya kiri kanan dan sebagainya gitu. Jadi karyawan kita melakukan hal ini atau enggak. Tanda-tanda brand image yang bagus adalah tanda-tandanya employee akan ajak gitu. Yang berikutnya nomor 5. Nah, ini teorinya teori jebot, tapi saya akan translate dalam kekinian. Everyone in organization has business card. Dulu, zaman dulu, semua harus punya kartu nama, betul ya? Tapi Betul. paling gampangnya lagi adalah, lihat sekarang, kalau sekarang dunia digital gimana? Oh, gini. Profil dari Instagram. Ada nggak? Work at Pace Sinergi. Bangga dong dikasih tag-nya. Kalau lagi posting di tag gitu kan, Bravo Sinergi gitu. Ini kalau nggak, kadang-kadang ngeliat postingan orang, ini kerja apa sih? Apa ngepet apa gimana ya? Tapi kok Kerjanya posting terus. nggak ada postingan kerjaannya, nggak tahu kerja apa ya kan? Katanya kerjanya malam, katanya online dulu, gimana sih online apa sih nih gitu. Heeh, Nah, heeh. itu kan perlu digeruduk ya. Nah, maksudnya kalau di sini bahwa ternyata kita semua bangga juga, mungkin nggak jadi ambasador, tapi mungkin paling nggak identitasnya kelihatan. Oh, kalau misalnya kita kenalin diri, oh, I am the founder, I'm the owner of PT bla bla bla. Selalu diomongin gitu bahwa ada kebanggaan dan kasih kartu nama, nomor telepon juga terpampang 0813 1061 9704. Silakan mau Wah, menghubungi nomor catat. di bawah ini. Tapi Jadi itu ya, bukan hanya founder ya, artinya kalau betul, bicara mengenai business card, even mereka adalah everyone, betul, resepsionis pun juga everyone. bisa bisa put on their Instagram atau social media account ya. Betul, betul. Ini kadang-kadang yang dilupakan sih. Jadi kita pikir ini PR-nya orang HR aja gitu. Lalu kemudian yang berbalik lagi adalah udah PR-nya orang HR, terus kemudian dibilang HR orangnya nggak ada kerjaan. Kenapa? Karena Hmm. setiap hari ngobrol mulu, bacain CV orang mulu gitu ya. Ahli nujum gitu kan. Apalagi saya ya kan psikotes, baca orang dari mana nih gitu dan sebagainya. Inilah seperti itulah. Mungkin ini mesti jadi cek dari kita. Ternyata startnya itu bukan dari rekrutmen. Rekrutmen itu fase kedua. Fase pertama kita berani dulu reputasinya, Hmm. gitu. Mulai dari yang tadi kita cari dari internal, yang kita tadi udah bilang bahwa kita cari why-nya dulu. Yang kedua success profile-nya itu dari internal. Yang berikutnya kita eksternalisasi lewat teman-teman yang di internal. Gimana Hmm. tuh ya eksternalisasi dari teman-teman yang di internal. Contohnya seperti Mengkampanyekan itu. dari Mengkampanyekan. teman-teman internalnya, karyawannya itu kan pastinya. Betul, Oke. betul, betul. Nah, mungkin kira-kira gambaran yang pertama ini menjadi kuncian juga, mengingatkan bahwa rekrutmen itu bukan tahapan pertama dari mengawali karir atau katakanlah proses dari tanda kutip HR cycle. Ternyata Hmm. HR cycle itu dimulai dari reputasi dulu, gitu. Kenapa sih kita nggak dapat karyawan-karyawan yang bagus atau katakanlah yang lamar juga kayaknya kok kurang oke. Nah, mungkin reputasi ini yang masih kurang, gitu. Oke. Ini Walaupun menarik. alatnya udah canggih, Ya, walaupun ya. alatnya udah canggih, gitu. Bro Zule, kalau bicara mengenai reputasi, ini artinya kan juga sebetulnya memberi message kepada para business owner ataupun pada para pengambil keputusan bahwa ketika mau bicara tentang pengelolaan orang, ini bukan hanya ranahnya SDM, tetapi juga bisa bekerja sama dengan teman-teman di marketingnya. Betul, Artinya betul. orang yang mengkampanyekan juga tentang bukan hanya produk ataupun jasa yang diberikan oleh perusahaan, tetapi mengkampanyekan eksistensi dari perusahaan itu. Dan kalau Betul. kita lihat sekarang ini kan sudah banyak ya, di TikTok, Instagram, dan seterusnya di sosial media, Nah, teman-teman yang aktif mengkampanyekan, enak loh kerja di sini dan segala macam gitu ya. yes, Oke, yes, oke, yes, yes. oke. Nah, itu jadi brand image-nya dulu gitu. Jadi baru orang tahu, oh ini seperti itu. Ya, aku juga boleh sharing dari pengalamanku sendiri deh, Mas, gitu ya. Maksudnya, Ya. kalau saya open recruitment agak luas gitu ya, sangat-sangat random, itu susah gitu. Hmm. Tetapi kalau brandingnya kebetulan karena saya dari alma maternya Atma Jaya, ya Hmm. ngajarnya di situ, yang dilihat misalnya dari teman-temannya di situ, gitu kan sebagai Ya. dosen, banyak teman-teman dosen di situ, ada proyek yang ada di situ, maka tidak heran, maka yang melamar itu teman-teman dari Atma Jaya. Gitu boleh Hmm. dikatakan ini sedikit sharing mungkin di Bravo itu 95% itu teman-teman dari alumni yang sama. Tapi mungkin sama juga. Kenapa sih? Oh kok kalau di daerah saya itu di daerah lagi di perusahaan saya itu adalah misalnya, wah ini dari teman-teman Jawa Tengah semua nih gitu. Ya, ya, ya. Nah, bukan berarti wah ini ada etnis tertentu atau ada preferensi tertentu, enggak. Cuma berarti kita punya brand image itu adanya di mana? Komunitas Betul. tertentu yang ada seperti itu. Oh, ini karena yang dekat-dekat sini adalah contohnya oh warganya warga Jakarta Barat doang nih muternya di sini. Nah, Tapi ada perusahaan yang benar-benar dari ujung berung juga ada gitu kan dan sebagainya. Kenapa? Karena announcement-nya, marketing style-nya, PR-nya nyampe ke telinga mata yang di sebelah sana.
Gitu sih. Oke oke. Oke, menarik menarik. Saya jadi teringat, yang melintas di pemikiran saya adalah image tentang tenaga pendidikan, itu dominan dari daerah tertentu gitu ya. Oh Hmm. kalau guru ini pasti dari sana, komunitasnya dari sana. Oke, Ya, ya, baik. ya, ya. Oke, Gitu. lanjut, masih ada lagi, kita masih ada beberapa menit tersisa di menit-menit terakhir. Menit terakhir saya coba dengan checklist aja ya, karena kita fokusnya Oke, di recruitment sama selection. betul. Izinkan saya untuk checklist juga. Ini juga jawabannya juga yes or no. Feel free kalau buat teman-teman yang lagi mengikuti di sekarang ini, boleh kasih kolom chat juga di perusahaannya melakukan hal ini atau enggak gitu ya. Tidak terlepas dari apakah saya sebagai bagian HR recruitment ataupun enggak. Karena buat saya ini penting juga kita lakukan. Yang pertama kita bahas dari recruitment dulu ya. Jadi nomor satu adalah kita dapat kandidat-kandidat di perusahaan saya itu dapat kandidat-kandidat yang terbaik. Itu pick of the Oke, litter. Pick of the litter itu teknologi lagi. Terminologi ketika kita milih misalnya dari satu kumpulan anjing nih, misalnya anjing waktu itu anjing. ya. Hmm, Lalu kemudian yang paling bagus lah, well bred gitu istilahnya. hmm, Apakah teman-teman selalu dapat kandidat yang paling bagus gitu? hmm. Yes or no. Ya, kalau nggak dijawab dalam hati, saya bisa membaca suara hati lewat Zoom. Itu keahlian saya. Yang kedua adalah apakah kita kreatif nih? Tadi Mas Moko sudah bilang, nggak cuma sekedar pasang iklan aja, tapi ajak interaksi ya. Tadi ada Iya, TikTok, ada betul. Heeh. apa namanya Sosial profil media lah, sosial media yang Instagram. lain, ada Instagram, ada colek dari LinkedIn gitu. Dan ingat, ada dua tipe pelamar. Yang pertama adalah aktif, yaitu dia mencari secara aktif, begitu ya. Yang kedua adalah yang pasif, yang dia nggak nyari. Kenapa? Karena udah bagus kerjaannya, yang Nih. udah pasti top performance punya. Nah, Nah, PR-nya kita adalah nyari yang pasif. Jadi banyak-banyaklah networking. Kan namanya mau kreatif nih, jadi harus cari tahu kiri kanan, temannya siapa dan sebagainya. Kalau yang aktif berarti ya lagi nyari kerja ya masa semuanya sih. Ya pasti semuanya ditembak gitu. Ya, kita harus kreatif. Yang ketiga, nggak cuman kandidat ini adalah teman-teman ini adalah yang terbaik yang apply, tapi ini ada kunciannya nih Mas. Ini menarik banget. semua daftar. Semua dasar itu adalah accept job offer-nya. Ya kan ada loh. Kandidatnya Ya. udah paling bagus, tapi begitu Nah, dikasih ini offering letternya ya, ini kompensasi benefit seperti ini, mundur tugasnya satu-satu. mundur. Banyak nggak sih Mas yang kayak gitu? Banyak ya? Nah, Oh, tapi nggak banyak. tahu nih. Banyak ya? Nah, tinggal Lempar-lempar dicek saya buah kita. manggis itu soalnya kan. Yes, ya. Gitu. Jadi salah satu indikator yang baik adalah rekrutmennya nggak cuman best candidate yang apply, tapi juga iya semua itu bagus-bagus. Tapi Nah, mayoritas bukan semua ya, ya. mayoritas tuh dia akan terima. Sehingga kita tinggal kasih. Yang keempat ada indikatornya yaitu kita bird dog, tahu ya kalau misalnya lagi berburu kita tembak dar gitu ya, terus kemudian ada anjing yang mengambil burung Ya. tersebut. Nah, jadi artinya apa? Ada nggak sistem untuk reward bagi teman-teman yang di internal yang memberikan member get member gitu loh Mas ya kan. Ya. Jadi dikasihlah rewardingnya. Nah ternyata benar nih ada sistem yang rewarding seperti itu sehingga ya karyawan tuh apa untungnya aku joget-joget TikTok nyari buat karyawan di sini. Ternyata dengan joget itu saya di reward tergantung dari mana, dari grade-nya, Hmm. tergantung dari performance appraisal-nya. Jadi artinya apa? Kalau kandidat yang kita tarik ini, yang kita referensikan ini performance juga bagus, kita dapat bonus yang lebih. Hmm. Waduh, lucu juga ya. Taunya dari mana nih? Dari evaluasinya aja, Mas. Tadi kan dibilangnya eh, probation ya, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan. Nah, hasil probationnya berapa? Ada skornya. Nah, ini perlu nih nanti diobrolin lagi gimana mekanismenya untuk melakukan scoring seperti itu. Yang berikutnya, kita gunakan nih employees kita. Bahkan ada cerita yang unik Mas di nomor 5 ini. Salah satu perusahaan airlines itu Southwest ya, Southwest Oke. Airlines, salah satu penerbangan di Amerika, maskapai di domestik di Amerika, itu dia mengajak frequent flyer-nya. Jadi penumpang yang sering terbang sama mereka itu di dalam proses interview. Hmm. Untuk interview pramugari dan pramugaranya. Kenapa? Lah, orang aku ini sering terbang, ya kan? Jadi aku Hmm. pengen lihat dong muka-muka yang kira-kira bagusnya gimana, attitude yang baiknya kayak gimana, aku ikut terlibat juga. Hmm. Nah, kadang-kadang boleh nih kalau ternyata kita pakai current employees kita, mungkin dari divisi lain. Contohnya yang saya sering ketemu, sales sama misalnya operation atau sales sama finance kadang-kadang sering berantem. Nah, orang finance-nya diajak Mas dalam proses rekrutmen, Hmm. interview. Menurutmu gimana? Kalau dia nanti jadi teman kerjamu gimana? Nah, siapa tahu pertanyaan-pertanyaan yang ada bisa jadi lebih menantang juga buat kandidat seperti itu. Ini jawabannya Dan yes or mereka no. lebih lebih banyak menggunakan real experience-nya mereka ya. Betul, Oke. betul. Jadi kalau Menarik, kita menarik. nyari
nggak usah nyari tanda kutip, wah kalau gitu saya mesti nambah ya rekruternya 2 ya. Hmm. Jangan salah. Jangan-jangan divisi lain bisa jadi orang rekruter. Jadi nggak usah nambah banyak tim rekruter gitu. Ya, berikutnya nih nomor 6. Ketika hiring decision based on more than interviews, background check, and references. Artinya apa? Tadi ya, multi tools, multi raters, multi method seperti itu. Yes or no. Ya, nomor 7. Lebih dari satu orang di-involve. Yes or no. Hmm. Ya kan? Lalu kemudian kita punya formal proses, artinya apa? Kalau standarnya SOP-nya ABC, maka harus ikuti ABC. Setelah psikotes nanti habis gitu interview user, habis gitu interview HR. Misalnya Hmm. seperti itu. Nah, itu Ya. adalah formal. Semuanya dapat gitu. Lalu kemudian bahkan sampai penolakan juga dapat gitu ya. Berikutnya, nah ini juga nih, positive and user friendly experience untuk kandidatnya. Dicek nih, iya atau enggak nih ketika kita lagi lakukan rekrutmen, user friendly enggak gitu. Hmm. Artinya apa? Kadang-kadang formnya kecil-kecil, kadang-kadang nggak appropriate juga untuk interviewnya, ruangannya terbatas, atau katakanlah kalau dipanggil ke kantor gitu misalnya untuk datang tatap muka langsung, ternyata apa namanya, alamatnya nggak jelas, nggak ada Hmm. Google Map yang jelas, misalnya seperti itu. Kalau Zoom, jadinya interview jam 1, tapi ternyata, maaf ya Pak, nunggu dulu, sampailah nanti jam 4, ada loh Mas yang seperti itu. Mundur-mundur, 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 akhirnya karyawan juga punya experience yang buruk. Gitu. Yang terakhir nomor 10 adalah, nah ini juga menarik ya, balik lagi UUD ya, nomor 10 ya. Jadi kompensasi dan benefitnya sudah divalidasi di industrinya dan juga komunitas sebagai benchmarknya gitu. Kalau semua ini dari 10 ciri-ciri ini jawabannya mengarah ke ya, maka 100% ini mencirikan bahwa ada recruitment selection yang bagus. Ini checklist ya. Kalau Ya. mengarah ke 0 atau mengarah ke 1 lah gitu istilahnya, oh yang ini udah sih, yang ini belum. Jadi ini adalah room for improvement. Tinggal dipilih aja kira-kira mau ningkatin yang mana supaya 10-10-nya ini bisa dijawab dengan ya. Mungkin kira-kira begitu sih Mas, bagaimana kita bisa melaksanakannya terlepas dari tools yang akan kita pilih. Tools sendiri banyak banget, mau mulai dari assessment itu ada IQ, mau kepribadian apa segala macam. Ini tidak, tanda kutip, menjadi tidak efektif ketika strateginya itu belum benar. Gitu. Nanti kalau Oke. untuk ngomongin ini bisa jadi satu seri sendiri kita ngomongin yang seperti ini. Tapi Betul. kalau Betul. ngomongin yang tadi, ini kunciannya. Tadi kan ngomongin tentang recruitment from Ya. start to finish. Nah, rasanya ini kita finishnya di sini nih. Gitu. Hmm. Oke, oke, oke. Oke, baik. Menarik sekali. Thank you buat sharingnya. Saya mau kasih kesempatan mungkin ada satu atau dua penanggap dari audiens yang mungkin mau sharing atau bertanya atau sekedar melempar tanggapannya dari Ada audiens. pertanyaan kayaknya ada di bawah tuh. Oh, dari ini sorry, ini Ibu atau Bapak Elia Setiawan. Prosesnya better interview dulu atau psikotes dulu, Coach? Dipanggil Coach tuh. Ini berarti dari teman-teman Atma Jaya karena kita karir coaching. Wes, Jadi kalau ngomongin tentang ini ya apa, telur dulu atau ayam dulu nih gitu kan. Nah, tapi nah, intinya adalah bagaimana dua-duanya tuh harus dijalankan, nggak boleh pincang salah satu. Kalau hmm, memang kita ada proses interview, lalu kemudian psikotes, ya jalankan seperti itu. Kalau mau ditukar bisa nggak? Ya ada kemungkinan nih, fleksibilitas itu terjadi ya. Psikotes dulu ya, terus baru interview. Nah, apa keunggulannya kalau ngomong tentang keunggulannya ya? Kalau keunggulan dari psikotes itu kita mendapatkan hasil yang istilahnya valid, lalu kemudian lebih objektif kali ya, ketimbang dari sisi interviewnya. Tapi apakah, loh, emang kalau gitu interview objektif, subjektif dong? Enggak juga, tergantung. Kalau ternyata teman-teman sudah menguasai tekniknya adalah behavior event interview, maka interview itu menjadi objektif. Kadang hmm, ngumpulin evidence, bukan nanyain lahirnya jam berapa, ya, 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 bintangnya apa, gitu ya. kan, zodiaknya apa, sionya apa, nggak nanyain yang itu lagi. Nah, kalau itu terjadi, maka ini menjadi equal ya. Ini kan metode ya. Jadi mau Betul. ditukar di mana aja tuh sebenarnya nggak masalah. Tapi kalau ternyata belum cukup kuat, nah kan kadang-kadang kalau gitu nggak puas gitu, dua-duanya bisa gitu. Nah, enaknya gimana? Kalau saya sih psikotes dulu supaya dapat gambaran yang valid dan juga lebih objektif dari hasil Setidaknya punya psikotes. baseline juga ya. Hasil Betul. psikotes itu bisa menjadi baseline. Betul, nanti kita cross check ketika lagi interview seperti itu. Jadi interview itu jadi lebih menguatkan bahwa oh ini yang terjadi ini apa evidensinya ini. Nah, reasoningnya melakukan hal itu, motivasinya yang di dalamnya bisa lihat dari psikotesnya. Kita jadi dapat dapat ceritanya secara utuh. Tapi kalau udah kuat, mau ditukar-tukar boleh. Intinya Oke, di situ sih gitu. mantap, mantap. Oke, Mas Indra, mungkin ada tanggapan terakhir sebagai penutup juga.
Ya, Mas Juli, thank you tuh. Yang menarik kan sebelum rekrutmen ternyata reputation ya. Nah ini kan Iya. jadi PR banget tuh kalau perusahaan itu satu dia baru perusahaan baru atau malah perusahaan lama tapi kemudian reputasinya belum terbangun itu. Mhm. Kan kemudian nggak mungkin juga kan reputasi nggak bisa sehari 2 hari kan, mungkin Betul. lawan 2 tahun nggak bisa. Mhm. Apa Mas itu selain kemudian kita menggali dari value foundernya atau kemudian orang-orang internal di dalamnya yang mungkin juga belum banyak atau belum cukup kuat itu value-nya. Oke. Ini pertanyaan bagus, Mas Indra. Dan menurut saya, ketika kita balik kepada reputasi, harus diyakini dulu dari teman-teman sendiri. Jadi dari internal sendiri, Mas, gitu. Jadi kalau ngomongin tentang reputasi adalah kita lihat reputasi dari teman-teman yang memang sudah di dalamnya, gitu. Kalau dari situ mereka mau share juga, mereka mau apa namanya, mau mengadvokasi juga, mau waro-waro juga tuh bisa. Mungkin slide yang paling menjelaskan adalah yang ini. Jadi kadang-kadang kita nanyain tentang bagaimana sih kita bisa sampai meningkatkan revenue, lalu kemudian kita profitnya tinggi gitu ya. Ya. Ada rahasianya nih teman-teman. Bagi teman-teman pelaku di HR, ini kuncinya di mana? Di employee satisfaction. Jadi kalau employee kita nggak puas, gimana kita bisa memastikan kepuasan dari customer? Ini by survei dari Harvard ya. Customer yang puas akan menjadi customer yang loyal. Kalau sering beli, ya pasti revenue-nya dapat dong ya. Kalau Iya. banyak jualan juga, profitnya tinggi, maka baliklah ke yang namanya employee. Nah, jadi menarik nih Mas. Jadi daripada kita mikirin yang kita nggak bisa kontrol, kita kontrol dari mana? Dari employee sendiri. Employee kita puas nggak sih Mas? Gitu Mas Indra. Jadi artinya, oh teman-teman ini bangga, teman-teman ini merasa kepuasan kerjanya tinggi gitu ya, mengaktualisasikannya diri tinggi, sehingga ketika ketemu customer, dia service sebaik-baiknya. Customer itu bisa internal maupun eksternal ya Mas ya. Jadi artinya bisa jadi antar divisi juga dia puas. Oh, gue bangga. Ya udah gue layanin lu. Iya, kita bangga supaya kita dapat apa? Customer loyalty, ujungnya revenue sama profit. Gitu. Jadi mulainya dari people. Gitu. Jadi menariknya di sini sih. Jadi kita nggak usah jauh-jauh lagi mikirin tentang wah aku belum bisa joget TikTok nih gitu, terus gimana ya? Apa perusahaanku apa harus konsultan dari digital marketing? Nggak juga sih. Ternyata pembuktiannya ternyata dari employee satisfaction dulu sih. Gitu. Ketika ada people-nya oke, lalu kemudian prosesnya tadi OD-nya ada, struktur organisasinya lengkap, makanya saya dan Mas Moko ini bersinergi, karena kalau people sama prosesnya nyambung, maka kita bisa, tanda kutip ya, nyambungnya dengan performance dan juga profitability. Gitu. Karena dua-duanya udah lengkap, orangnya dapat, sistemnya jelas. Masa sih nggak berhubungan performance? Pasti berhubungan banget. Sehingga mungkin slide ini bisa menjawab pertanyaan Mas Indra yang bagus banget. Wah, kita baru mulai, kita baru setahun, terus gimana caranya? Check in aja. Let's say sebulan sekali atau bahkan seminggu sekali, tanya gitu apa kabar, cukup puas nggak sih kerja di sini gitu. Saya banyak kok cerita-cerita pengalaman yang puas maupun yang tidak puas. Jadi tahu, oh ternyata nggak puas. Kalau nggak puas gimana ya? Pasti melayani customer-nya juga nggak bagus, Mas. And it's a fact. Gitu. Yes. Kalau dia ngelayanin yang nggak bagus, pasti customer-nya ngabur. Customer-nya ngabur. Nah, saya mikirin, nih gaji pakai apa? THR bayar pakai apa? Gitu ya, sesimpel itu sih, Mas. Gitu. Thank you Mas Juli. Oke, baik. Terima kasih Bro Jule dan Mas Indra dan juga teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Ya, memang akan sangat seru ya kalau kita ngomongin mengenai rekrutmen strategi. Ini tadi sebagai overview, kita melihat bahwa ternyata kalau bicara mengenai membangun rekrutmen strategi, itu tidak hanya bicara tentang bagaimana memposting, bagaimana menyeleksi, tetapi juga kita memikirkan reputasi dari perusahaan kita sendiri sudah dikerjakan atau belum. Jangan-jangan itu terabaikan atau terlupakan sehingga postingan lowongan kerja seperti sekeren apapun orang juga tidak melihat atau mengenal kita, lalu ragu untuk daftar. Anyway, kalau bicara strategi sendiri secara spesifik tentu banyak turunannya, seperti yang tadi juga sudah disampaikan bahwa dari proses seleksinya, kemudian nanti proses interview hingga sampai scoringnya itu juga perlu dipersiapkan dengan matang. So buat teman-teman, baik yang dari berbagai komunitas yang sudah sempat hadir di sini, terima kasih sekali lagi sudah meluangkan waktunya. Kegiatan ini sekali lagi menjadi satu inisiatif yang dilakukan oleh PACE Sinergik, bersinergi dengan beberapa teman yang juga menggeluti di dunia human capital. Dan aktivitas ini kita coba lakukan dalam kemasan yang lebih santai, lebih casual, sehingga bisa membuat atau menjadi sarana belajar sama-sama, belajar santai di tengah
situasi antara WFO dan WFH yang ada. Semoga bisa memberi manfaat. Nanti kalau misalkan ingin tahu lebih lanjut tentang apa itu layanan-layanan yang bisa diberikan oleh Bravo dalam konteks psikotes, assessment, dan juga pelatihan yang dilakukan, bisa kepoin di websitenya Bravo Sinergi. Ya, bravosynergy.com kalau untuk websitenya. Tapi kalau kita paling aktifnya justru malah di Instagram. Di Jadi tinggal Instagram cari aja ada di @bravosynergy. Bravo Sinergi, dan serupa tapi tak sama, serupa tapi tak sama dengan Bravo Sinergi untuk inisiatif pengembangan organisasi yang juga bisa membantu pengembangan strategi, juga bisa dikepoin aja dari Instagramnya Pace Sinergic dan juga website pacesinergic.com. Itu saja kurang lebihnya, mohon maaf untuk lebih dan kurangnya. Semoga bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua untuk belajar mengenai human capital dan spesifik rekrutmen strategi. Sampai jumpa 2 minggu mendatang, kita akan datang lagi dengan topik yang berbeda di area bisnis dan manajemen. Selamat Kita malam. foto dulu nggak nih, Mas Poko? Iya, Mbak Mita, Boleh, silakan Mbak Presentasi. Mita. maaf, suka kelupaan fotonya. Biar Teman-teman eksis yang ya. bisa open cam, silakan open cam, kita akan dokumentasi untuk fotonya. Halo Mas Elia. Malam Mas Elia. Oke ya, satu Mbak Mita, silakan. Baik, silakan ya Bapak Ibu yang bisa buka cam-nya. Saya akan foto. 1, 2, 3. Oke, boleh kasih jempolnya? 1, 2, 3. Oke, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Mas Oke, Juli, thank terima kasih you. Mbak Elia, thank you Bapak Ibu. Feby, wah halo Feby, thank you ya udah datang. Iya. Feby di Bravo juga nih. Oke. Oh, Feby dari Bravo. Iya, Feby intern. Oh, intern. Kenalin nanti kita banyak bersinergi dengan Mas Poko dan juga Mas Indra nih. Aku senang ada intern cewek, berarti aku dapat teman baru. Yeay. Karena aku dapetnya teman cowok mulu nih, Oke. Pak Moko. Kita berusaha menyeimbangkan kok. Bagaimana nanti teman-teman yang lihat di sini berarti yang ada latar belakang apa background-nya teman-temannya Feby ya. Ntar Feby juga boleh kalau misalnya Kamis bisa ikut sama Mas Indra. By the way ini masih di record ya? Oh iya. Enggak, udah habis. Udah ya? Kok ada tulisan recording? Aku yang recording. Oh ya, stop dulu aja. Aku udah stop kok. Bisa di stop. Oke.